5 rahasia ibu rumah tangga bisa masak hemat, tapi tetap variatif. Sebelum lanjut, yuk klik tombol subscribe dan share, serta like, biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan kalau kamu suka, bisa klik tombol thanks atau terima kasih di kanan bawah ya. Dan juga kalau kamu punya ide tema video berikutnya, langsung aja tulis komen di bawah ya. Yuk kita lanjut lagi, apa kabar ibu-ibu? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Bu, hidup sebagai ibu rumah tangga itu kadang rasanya kayak lomba ketahanan mental. Baru pagi buka kulkas, sudah diuji nyali. Isinya kelihatan banyak, tapi otak mendadak kosong. Mau masak apa lagi? Menu kok muter di situ-situ saja. Sementara dompet di sudut sana sudah pasang wajah waspada. Dan di kepala mulai muncul drama kecil antara pengen masak enak, pengen hemat, tapi juga pengen cepat selesai tanpa ribet. Fenomena yang sering terjadi itu begini, Bu. Niatnya mau jadi ibu irit dan bijak, tapi karena capek dan kebanyakan mikir, dapur malah jadi sumber stres. Masak ribet, pas badan lelah, akhirnya menyerah dan jajan di luar, uang keluar 2 kali, hati juga ikutan nyesek. Belum lagi rasa bersalah pas dengar komentar polos dari rumah yang niatnya jujur, tapi rasanya nusuk halus. Padahal yang dicari keluarga itu bukan menu mahal, tapi perut kenyang dan suasana rumah yang tenang. Di titik itulah banyak ibu mulai sadar. Masak hemat itu bukan soal pelit atau enggak niat, tapi soal bertahan hidup dengan waras. Soal berdamai sama kondisi badan dan isi dompet. Soal berhenti mengejar dapur ala media sosial dan mulai masak pakai logika, rasa sayang, dan sedikit humor biar nggak nangis. Karena ternyata masakan sederhana sering jadi bukti paling nyata kalau seorang ibu itu sedang berjuang, bukan gagal. Rahasia pertama itu dimulai dari cara berpikir yang pelan-pelan. Harus diubah, Bu, dari yang tadinya mikir hari ini mau masak apa. Jadi mikir, hari ini bahan apa yang paling masuk akal dibeli. Aku dulu sering banget berangkat belanja sambil bawa daftar menu di kepala. Niatnya biar rapi. Tapi kenyataannya justru jadi gampang tergoda. Karena pas lihat bahan yang gak ada di rencana, tapi kelihatannya enak, tangan langsung gatal pengen nambah. Akhirnya pulang-pulang kantong plastik banyak, tapi isinya nggak efisien. Ada yang kepake sekali doang. Sisanya masuk kulkas sampai layu dan dibuang. Rasanya nyesek kan, Bu? Uang keluar, tapi rasa bersalah ikut nempel. Sekarang aku lebih sering datang ke pasar tanpa ekspektasi menu. Cuman lihat kondisi lapangan. Kalau lagi musim sayur tertentu dan harganya murah, ya itu yang aku ambil. Terus di rumah baru mikir, oh ini bisa ditumis, ini bisa disup, ini bisa dijadiin campuran telur. Lucunya, justru dari cara ini menu jadi lebih variatif. Karena aku dipaksa kreatif, bukan dimanja sama rencana yang kaku. Masak jadi kayak main puzzle, bahannya terbatas tapi kepuasan pas jadi itu beda. Rahasia kedua adalah belajar memaksimalkan satu bahan. Jadi banyak rasa. Karena jujur, Bu, yang bikin bosan itu bukan bahannya, tapi cara masaknya. Tempe misalnya, sering dianggap murahan, dan itu aja. Padahal kalau dipikir, tempe itu bisa jadi lauk paling fleksibel di dapur. Hari ini tempe digoreng tipis buat sarapan, besok ditumis kecap buat makan siang. Lusa dibikin sambal buat makan malam. Anak-anak ngerasa beda, padahal ibunya senyum. Karena belanjanya tetap irit, aku pernah sengaja nyobain eksperimen kecil. 1 papan tempe dibagi jadi beberapa bagian, masing-masing dimasak beda, dan hasilnya lucu, Bu. Anak bilang, "Bu, hari ini enak, padahal itu tempe yang sama kayak kemarin." Di situ aku ketawa sendiri, ternyata yang bikin masakan terasa spesial itu bukan harga bahan, tapi perhatian kita waktu ngolahnya. Dan jujur, sejak itu, aku nggak pernah lagi minder sama lauk sederhana. Rahasia ketiga adalah berhenti merasa malu sama menu sederhana. Karena rasa malu itu mahal harganya di dompet. Aku dulu sering kepikiran, masa sih hari ini cuma masak sayur sama telur, kok kayak nggak niat?
Padahal setelah dipikir, siapa juga yang nuntut? Keluarga di rumah nggak pernah minta menu ribet. Yang sering ribet justru pikiran ibunya sendiri. Aku pernah maksa masak yang kelihatannya, wah padahal kondisi nggak mendukung, badan capek, pikiran penuh, hasilnya dapur berantakan, dan masakan juga biasa aja. Akhirnya bukannya bangga, malah kesel sendiri. Sejak itu aku belajar berdamai. Masak sederhana bukan berarti menyerah, tapi justru tanda kita ngerti prioritas. Yang penting itu konsisten masak di rumah, bukan pamer menu. Rahasia keempat ini agak sensitif tapi penting banget, Bu, yaitu soal mengenali kondisi badan sendiri. Aku sering lupa kalau ibu juga manusia, bukan mesin dapur. Ada hari-hari di mana tenaga tinggal sisa, tapi ego bilang harus masak yang niat biar kelihatan ibu baik, dan hasilnya hampir selalu sama, masak sambil ngedumel, dapur berantakan, dan ujungnya pengen nangis. Pengalaman paling sering itu pas pulang belanja sudah capek, lihat bahan banyak, tapi otak sudah mentok. Bukannya masak, malah bengong, lalu kepikiran pesan makanan di luar. Uang belanja sudah keluar, uang jajan keluar lagi, capek tetap ada, nyesel datang belakangan. Sejak itu aku pasang aturan ke diri sendiri, hari capek itu bukan hari buat pembuktian, tapi hari buat bertahan. Di hari-hari capek, aku pilih masak yang paling minim usaha tapi tetap layak dimakan. Telur dadar, sayur bening, atau tumisan simple. Anehnya, justru hari-hari seperti itu bikin dapur terasa lebih ramah. Karena nggak ada tuntutan berlebihan. Besoknya badan lebih segar, pikiran lebih ringan, baru bisa masak agak niat lagi. Rahasia kelima adalah selalu punya menu penyelamat, Bu. Ini seperti tabungan darurat tapi versi dapur. Menu yang kalau otak sudah buntu dan badan sudah nol, tetap bisa dieksekusi tanpa drama. Biasanya bahannya yang awet dan murah seperti telur, mie, tahu, atau sayur yang gampang. Menu ini bukan buat dibanggakan, tapi buat menyelamatkan mental ibu. Aku selalu bilang ke diri sendiri, nggak apa-apa masak menu penyelamat. Yang penting nggak panik, karena panik itu mahal, Bu. Panik bikin kita jajan impulsif, beli ini itu tanpa mikir, dan akhirnya nyesel pas hitung uang. Dengan punya menu penyelamat, dapur jadi tempat aman, bukan sumber stres. Dan anehnya, dari menu-menu darurat itulah sering muncul ide baru yang akhirnya jadi menu favorit keluarga. Bu, kalau hari ini dapur terasa sunyi, dan menu terasa biasa saja, itu bukan tanda gagal, itu tanda kamu sedang realistis. Rumah tangga bukan acara masak di televisi. Nggak ada juri, nggak ada piala, yang ada cuma keluarga yang pengen makan, dan ibu yang pengen tetap waras. Jadi kalau hari ini menunya sederhana, anggap saja itu bentuk cinta yang praktis, cepat, dan hemat energi, karena ibu juga manusia, bukan rice cooker berjalan. Pelan-pelan saja, Bu. Hidup rumah tangga itu maraton, bukan lomba masak 10 menit. Dompet boleh tipis, menu boleh simple, tapi hati jangan ikut-ikutan kering. Kadang, justru dari tempe dan telur itulah lahir cerita meja makan yang paling hangat, yang bikin anak kenyang dan suami merasa pulang ke rumah, bukan ke restoran. Dan yang harus diingat, Bu, bahwa ibu yang bisa bikin keluarga makan dengan tenang itu sudah luar biasa. Walaupun masakannya nggak estetik dan fotonya nggak layak masuk media sosial. Yang penting panci berfungsi, kompor menyala, dan ibu masih bisa ketawa kecil sambil mikir, besok masak apa lagi ya? Karena selama masih bisa ketawa, berarti rumah tangga ini masih baik-baik saja. Demikian cerita kita kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya, di obrolan serta cerita yang lebih menarik. Pokoknya tetap semangat ya, Bu.